Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Atib. Dalam hal ini kami akan mempresentasikan yaitu pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh, dan kami akan membahas mengenai pelajaran IPS, khususnya yang membahas masalah benua ya. Dalam hal ini kan membahas yaitu profil benua Asia ya. Dan tetap semangat, dan kami harapkan pembelajaran ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh pelajar baik di SD, SMP, SMA atau sederajat, calon mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang benua Asia ya. Baik, kita mulai. Benua Asia merupakan benua yang terluas di dunia dan terdiri banyak negara termasuk Indonesia ya. Setiap negara yang berada di benua tersebut memiliki potensi alam dan sumber daya manusia ya, sumber daya dan sumber daya budaya, sosial budaya yang berbeda-beda, sehingga telah terjadi interaksi antara negara-negara Asia ya. Bentuk interaksi terlihat dari berbagai wujud perdagangan, penyebaran agama dan politiknya. Negara-negara di benua Asia juga menjalin interaksi dengan negara-negara di benua yang lainnya, termasuk dengan benua Eropa, kemudian benua Afrika, benua Amerika, dan yang selatan di benua Australia. Di manakah letak benua Asia? Ya, marilah kita pelajari berikut ini ya. Lagi-lagi benua Asia merupakan benua yang dianggap yang paling luas di dunia, dan letaknya kamu kan tahu ya, dan sebagian besar berada di belahan bumi utara, dan ada yang sebagian yang sangat kecil berada di belahan bumi selatan ya. Dan menurut ahli geografi ya, berbeda-beda menerjemahkan benua ya. Kadang-kadang benua Asia ya, benua Asia yang bagian utara itu tidak dimasukkan dengan Asia ya, kadang-kadang dimasukkan ya. Kemudian mengapa yang Asia bagian utara itu dimasukkan dan mengapa tidak dimasukkan ya? Karena secara geografis Asia di utara itu adalah Rusia, dan Rusia secara budaya ini tidak sama dengan Asia ya, budayanya cenderung budaya Eropa ya, sehingga kadang-kadang yang benua yang bagian Asia Eropa itu tidak dimasukkan. Nah, kemudian gabungan dari benua Asia dan Eropa itu disebut dengan Eurasia ya. Jadi pada dasarnya secara alam bahwa Asia dengan Eropa itu menjadi satu ya. Yang menjadi satu itu disebut dengan Eurasia, gabungan dari Europe, Eropa dengan Asia, dan batas alamnya yaitu berada di pegunungan Ural ya, pegunungan dengan Ural. Baik, kita lanjut yaitu letak benua Asia ya. Sekarang kita lihat dari batas-batasnya terlebih dahulu ya. Batas-batas benua Asia sebelah barat yaitu berada di Laut Tengah ya, kemudian batas alam dengan Eropa di pegunungan Ural, Laut Hitam dengan benua yang sebelah barat benua Afrika, dan dibatasi dengan Laut Merah ya.
Kemudian sebelah timur yaitu Samudra Pasifik, dan yang utara yang atas itu berbatasan langsung dengan Alaska, di mana Alaska itu masuk benua Amerika, yaitu Amerika Utara. Kemudian sebelah utara yaitu Laut Es Utara atau disebut dengan Arktik. Kemudian di sebelah selatan yaitu Samudra Hindia, ya, kadang-kadang dimasukkan batas sebelah selatan yaitu benua Australia. Baik, kemudian luas benua Asia itu secara lengkap adalah 43.998.920 km persegi, atau kadang-kadang untuk lebih memudahkan luasnya adalah sekitar 44 juta kilometer persegi. Nah, kemudian secara astronomis yaitu berdasarkan garis lintang dan garis bujur, ya. Lintang yang paling utara yaitu 80 derajat lintang utara, ya. Kemudian sebelah selatan yaitu 11 derajat lintang selatan, ya. Tentunya yang sebelah selatan lintang selatan itu 11 derajat, berarti di bawahnya Khatulistiwa atau di selatan Khatulistiwa, tepatnya yaitu di Indonesia. Yang data yang terakhir yaitu Pulau Dana. Jadi batas yang paling selatan benua Asia yaitu di Pulau Dana, Nusa Tenggara Timur, negara Indonesia, ya. Kemudian berdasarkan garis bujurnya yang paling barat adalah 25 derajat bujur timur, ya, ini di Turki. Kemudian yang sebelah timur yaitu 170 bujur barat, ya. Mengapa bujur barat? Karena letak benua Asia itu agak menonjol ke Alaska, yang berbatasan dengan Alaska, sehingga tidak masuk bujur timur dan bujur barat, ya. Perlu diketahui oleh para pemirsa bahwa dasar-dasar mengenai belahan bumi utara dan bumi selatan, ya, bujur timur dan bujur barat akan kami sampaikan pada materi yang lain, tapi dasar-dasar seperti tolong untuk diketahui, ya. Berdasarkan garis lintangnya sehingga bisa ketahui iklim benua Asia, ya. Iklim benua Asia, ya, berdasarkan letak astronominya seluruh jenis iklim yang ada di dunia terdapat di benua Asia, ya. Mulai dari iklim tropis, kemudian subtropis, kemudian iklim sedang, dan yang paling utara adalah iklim dingin, ya. Kemudian berdasarkan iklim fisisnya yaitu iklim yang berdasarkan pada keadaan alam setempat, ya. Bahwa benua Asia termasuk beriklim laut, ya, beriklim darat atau kontinental, iklim pegunungan, iklim dataran tinggi, iklim gurun khususnya di Asia Tengah dan Asia Barat, dan di Asia Tenggara terdapat iklim muson, yaitu musim, ya. Berikutnya yaitu bentang alam benua Asia, ya. Bentang alam terdiri dari keadaan alamnya, ada pegunungan, kemudian plato, dataran rendah, sungai-sungai, dan danaunya, ya. Kita mulai dari pegunungan, ya. Pegunungan dulu, ya. Bahwa benua Asia terlewati dua deretan pegunungan utama di dunia, atau dua deretan pegunungan lipatan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, ya. Jadi yang dari Mediterania dimulai dari Asia Barat, ya, kemudian Asia Selatan, Asia Tenggara, yaitu deretan pegunungan di Asia Tenggara, ya. Kemudian deretan yaitu di pegunungan Himalaya, ya, Hindukush, Kunlun, ya, Tinsin, Altai, Kaukasus, ya, Karakorum, dan seterusnya, ya. Kemudian yang
dari Mediterania ini terus ke Myanmar, Pulau Sumatera ya, kemudian Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan terakhir di Maluku ya. Ini yang Mediterania. Kemudian deretan besar di dunia yang dari Sirkum Pasifik, yaitu yang dimulai dari Sirkum Pasifik yang pernah kita bahas, yaitu mengenai benua Amerika ya, dari Amerika Selatan, Amerika Tengah, kemudian Amerika Utara, kemudian Kamchatka, kemudian kepulauan di Jepang, Filipina, kemudian di Sulawesi Utara ya, kemudian bertemu dengan deretan pegunungan Mediterania, yaitu di Kepulauan Maluku ya, sehingga Indonesia ya, Indonesia terkenal dengan banyak gunung api ya, dan banyak terdapat gempa bumi. Karena apa? Di Indonesia ya, khususnya di Kepulauan Maluku, Indonesia merupakan pertemuan antara deretan lipatan muda, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Nah, itu dan darat. Berikutnya yaitu bentang alam yang berupa plato. Plato itu adalah dataran tinggi ya. Dataran tinggi lebih dari 200 meter dpl di atas permukaan laut, disebut dengan dataran tinggi, yaitu ada dataran tinggi Dekan, yaitu di India ya, kemudian Anatolia, kemudian di Pamir, kemudian Tibet ya, kemudian Dekan itu di India. Kemudian berikutnya bentang alam berupa dataran rendah, yaitu dataran rendah di Siberia, dataran rendah Cina Utara ya, dan Manchuria. Berikutnya ada Hindustani dan Mesopotamia ya. Kemudian berikutnya yaitu sungai-sungai ya. Sungai-sungai di Asia, benua Asia, yaitu sungai yang sekian ya. Sungai di Cina, sungai Huanghe, kemudian sungai Sikiang ya, kemudian sungai Gangga, sungai Indus. Di sungai Gangga yang terkenal dengan untuk upacara di agama Hindu di India ya. Kemudian sungai Mekong, Irawati di Asia Tenggara ya, sungai Kapuas ya di Indonesia, dan sungai Brahmaputra di India dan Bangladesh. Kemudian berikutnya yaitu bentang alam berikutnya danau Aral, Baikas ya, danau Kaspia ya. Sebenarnya danau Kaspia itu adalah orang sebut dengan laut ya, karena saking luasnya ya, sehingga sering disebut danau laut Kaspia ya, itu ya. Kemudian berikutnya yaitu pembagian regional ya. Regional itu adalah kawasan tertentu, kawasan yang memiliki ciri-ciri khas tentu ya. Benua Asia regionalnya dibagi yaitu satu di Asia Timur ya, Asia Timur, kemudian Asia Selatan, kemudian Asia Barat, sering disebut dengan Asia Barat Daya, kemudian Asia Tengah dan Asia Tenggara ya, dimana kita berada di regional Asia Tenggara ya. Tentunya ini di bagian lain dipahami dengan betul untuk mengetahui bahwa negara-negara termasuk Asia Selatan mana, Asia Tenggara mana, Asia Timur, Asia Tengah, kemudian Asia Barat dan seterusnya ya. Berikutnya yaitu keadaan penduduk benua Asia ya. Ya, kita yaitu berbicara mengenai etnis atau ras ya, ras atau etnis ya. Ras di benua Asia ini yang pertama yaitu ras Mongoloid ya, yaitu penduduk yang ada di Jepang, Cina, Korea ya, Asia Timur dan Asia Tenggara. Nah, induk suku bangsa Mongoloid ini dianggap induknya induk ini dari etnis di Asia yang nanti menyebar di Asia Tenggara ya, di Asia Tenggara, kemudian Asia Timur ya, sehingga yang Asia Timur
ini cenderung berkulit kuning ya, sehingga seperti ras kuning. Kemudian yang keturunan yang Mongoloid yang di Asia Tenggara ya disebut Malayan Mongoloid, bahasa Indonesia yaitu sering disebut dengan suku Melayu, yaitu yang tinggal di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei, kemudian Thailand Selatan, kemudian Filipina. Ya, ini disebut Malayan Mongoloid dengan ciri-ciri yaitu tinggi badan sekitar 150 cm, kemudian mata itu cenderung coklat atau hitam, kemudian kulit sawo matang, kemudian rambut itu hitam ya, hitam. Kemudian ras yang kedua yang tinggal di benua Asia yaitu ras Kaukasoid ya, yaitu ras keturunan Indo-Jerman ya, yaitu tinggal di Asia Selatan dan Asia Barat. Yang di Asia Barat ini yaitu yang subnya yaitu keturunan dari Arab. Kemudian yang di Asia Selatan yaitu keturunan dari India ya, kemudian yang itu ada yang Iran, nah kemudian Bangladesh, dan itu ada Pakistan. Nah ini ada kemudian di yang tengah itu adalah Asia Tengah, itu adalah sebenarnya itu masuk ras Kaukasoid dengan salah satu cirinya adalah hidungnya itu agak mancung ya, kemudian tinggi besar ya. Berikutnya yaitu tadi adalah ras Malayan Mongoloid ya. Tadi yang pertama itu adalah Mongoloid, yang ketiga itu adalah Malayan Mongoloid, yaitu disebut dengan ras Melayu yang mendiami yaitu penduduk di Asia Tenggara ya, Malaysia, Brunei, Indonesia ya, Thailand Selatan, dan Filipina ya, ada yang suku Moro di situ ya. Kemudian yang ketiga yaitu ras Melanesia, yaitu ras yang tinggal di Papua, dan sebagian ini ada di India ya, yaitu bangsa Dravida ya. Kemudian berikutnya adalah ras-ras khusus yang tinggal di benua Asia, yaitu antara lain yaitu bangsa Ainu ya, bangsa Ainu yaitu khas yang ada di Jepang. Kemudian Dravida tadi ada di Asia Selatan ya. Kemudian bahasa ya, bahasa yang paling banyak digunakan yaitu bahasa Cina ya, karena ya. Kemudian yang kedua yaitu Melayu ya, kemudian berikutnya yaitu bahasa Jepang ya, digunakan oleh penduduk Jepang, bahasa Arab yang digunakan oleh negara-negara Arab yang berada di Asia Barat atau Asia Barat Daya ya. Kemudian yang bahasa Hindi yaitu bahasa-bahasa di India dan bahasa Urdu ya di India. Kemudian berikutnya itu bahasa Inggris yang banyak digunakan yaitu negara-negara bekas jajahan Inggris, misalnya ada Hong Kong ya, kemudian di situ Singapura ya, kemudian sebagian besar ini di Malaysia itu juga menggunakan bahasa Inggris, kemudian India yang terpelajar juga bahkan bahasa Inggris, karena kita ingat bahwa India adalah pernah dijajah oleh Inggris ya. Kemudian yang berikutnya yaitu bahasa-bahasa setempat atau bahasa lokal, yaitu bahasa-bahasa yang berada di suku-suku di Indonesia, dan ini banyak sekali ya, terutama di Indonesia itu. Kalau di Indonesia ada sekitar 300 bahasa yang bahasa lokal di Indonesia ya. Berikutnya yaitu agama ya. Benua Asia ini terkenal dengan tempat
munculnya agama-agama besar dunia ya. Yang pertama yaitu agama Islam, yaitu dianut oleh mayoritas di Asia Barat, kemudian Asia Tengah, kemudian di Asia Tenggara, Indonesia ya, Brunei, kemudian Filipina bagian selatan ya, kemudian Thailand bagian selatan, dan kemudian Bangladesh itu mayoritas beragama Islam, kemudian tadi Asia Tengah dan Asia Selatan. Untuk Asia Selatan yaitu Pakistan, dan ada satu-satunya negara di dunia yang penduduknya 100% beragama Islam, yaitu di negara kecil di negara Maladewa atau Maldives, yaitu negara di Asia Selatan yang merupakan sebuah kepulauan di selatan India ya. Berikutnya yaitu agama Hindu ya, yaitu di India ya. Kemudian agama Buddha di benua Asia, yaitu di Thailand, Myanmar, Laos, dan Kamboja ya. Kemudian agama Yahudi khusus di Timur Tengah, yaitu agama yang dianut oleh bangsa Israel ya, bangsa Israel ya. Kemudian agama khusus di negara-negara tertentu ya, misalnya di Jepang yaitu agama Shinto yang dianggap mempunyai dewa matahari ya, Shinto yaitu menyembah matahari. Kemudian berikutnya yaitu kepercayaan animisme di dinamisme yang terdapat di suku-suku di Indonesia dan beberapa suku yang ada di Asia bagian selatan, kemudian juga di Asia Tenggara di Vietnam dan misalnya ya. Berikut yaitu keadaan ekonomi penduduk benua Asia ya. Hampir semua benua Asia ini merupakan negara agraris ya, kecuali beberapa negara yang sudah maju dan negara-negara yang berasal dari petrodolar ya. Negara petrodolar yaitu negara yang sebagian besar penghasilannya berasal dari minyak dan gas bumi. Sekali lagi, negara petrodolar yaitu negara yang sebagian besar kegiatan penghasilan ekonominya berasal dari gas dan minyak bumi ya. Misalnya negara-negara di Timur Tengah ya, Saudi Arabia dan tetangga-tetangganya, dan negara petrodolar di dekat Indonesia yaitu Brunei Darussalam ya. Kemudian negara ya, yang agraris hampir semua ya, kecuali ada beberapa negara yang industri ya. Jadi di benua Asia ada negara yang industri. Yang pertama yaitu negara Jepang ya, dianggap negara yang paling maju di benua Asia, yaitu satu Jepang ya. Kemudian yang kedua yaitu negara industri Korea Selatan ya. Korea Selatan ya, Korea ada dua ya, ada Korea Utara dan Korea Selatan ya. Kemudian yang ketiga yaitu Singapura ya. Singapura penghasilannya dari perdagangan dan industri dan jasa ya. Kemudian Hong Kong ya, Hong Kong tapi Hong Kong itu sebenarnya itu masih milik Cina, tetapi mempunyai daerah otoritas khusus ya, sehingga Hong Kong termasuk diberikan negara tersendiri. Kemudian yaitu Taiwan ya, Taiwan. Jadi ya dari negara yang dianggap negara industri yaitu satu Jepang di benua Asia, yang kedua adalah Korea Utara, kemudian Singapura, kemudian Taiwan dan Hong Kong ini tadi. Dan kemudian yang mempunyai perekonomian yang sangat pesat nanti menyusul yaitu adalah yang dianggap sebagai raksasa yang baru bangun, yaitu Cina ya. Cina perekonomiannya luar biasa ya, sekarang hampir menjadi kekuatan utama dunia ya, yang pengaruhnya sangat luar biasa di bayang-bayang Amerika Serikat ya. Kemudian berikutnya juga India ya. India itu juga ekonominya walaupun secara umum penduduknya ini masih tergolong rendah tingkat penghasilannya, tetapi beberapa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sangat luar biasa ya, terutama dalam ilmu komputer ya. Ini banyak. Kemudian yang menyusul yaitu Indonesia ya. Indonesia itu hampir
setiap kegiatan negara-negara yang ekonominya sangat berkembang, ini Indonesia pasti masuk ya. Indonesia menjadi pemimpin negara G20, yaitu kelompok negara-negara yang perekonomiannya berkembang yang 20 negara ya, termasuk Indonesia. Bahkan Indonesia pernah menjadi tuan rumah G20 di Bali ya. Ini menunjukkan bahwa peran Indonesia di dunia ini juga sangat diperhitungkan ya. Kemudian yang lain-lain mengenai ikon khusus yang mudah dihafal di benua Asia ya, yaitu mengenai ikon, yaitu yang merupakan ciri khusus dengan ciri khas ya dari segi flora ya. Misalnya flora ini di Jepang terkenal dengan sakura ya, bunga sakura ya. Kalau di Indonesia ini ada bunga rafflesia ya. Kemudian untuk fauna yang khas, kalau yang paling terkenal di benua Asia itu, kalau mendunia desa itu floranya yaitu dari Cina, yaitu panda ya. Kemudian yang kedua biasanya disebut adalah binatang endemi yang tidak ada di dunia yang lain, yaitu misalnya Indonesia dengan komodo ya, karena komodo ini adalah dianggap sebagai sisa-sisa binatang purba dan adanya hanya di Pulau Komodo di Indonesia ya, sehingga menjadi ikon Asia ya, ikon Indonesia bahkan menjadi ikon Asia ya, karena rata-rata kadal raksasa itu sudah musnah ya, Indonesia itu masih dianggap sisa dari binatang purba ya. Kemudian di antara benua Asia dengan benua Afrika, benua Australia ini ada fauna khusus yang membedakan ya, tidak sama dengan benua Asia dan juga tidak semua dengan benua Australia, yang disebut dengan fauna peralihan yang adanya di Indonesia, yaitu di Sulawesi ya, karena Sulawesi itu dulu terpisah dengan laut dalam dengan benua Australia dan benua Asia, sehingga mempunyai fauna khusus yang tidak terdapat di daerah yang lain ya, antara lain yaitu burung maleo ya, kemudian rusa ya, babi rusa ya, babi tapi mirip dengan rusa ya. Kemudian tarsus yaitu binatang yang khas di daerah tersebut ya. Kemudian yang lain yang merupakan yang khas dari benua Asia nanti bisa kita pelajari dalam pelajaran yang lain. Kiranya itu saja yang nanti dapat disimpulkan ya, bahwa yang pertama yaitu sebutkan negara benua Asia yang berada di belahan bumi selatan. Kali lagi pertanyaan nonton dijawab ya, nanti sebutkan negara di benua Asia yang berada di belahan bumi selatan ya. Kemudian berikutnya sebutkan negara industri di benua Asia ya. Jadi kalau menyimak yang tadi lagi ya, sebutkan negara-negara industri ya, negara industri yang berada di benua Asia ya. Itu saja, tetap semangat dan tetap belajar. Jangan lupa like, subscribe dan channel kami, dan semoga mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk Anda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.